teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Edelweiss Tudingbunga dari jurusan Psikologi Universitas Boswa Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu. Pembahasannya tetap saya ambil dari buku Filsafat Ilmu Profesor Dr. Ansel Baktiar MA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Jadi yang akan saya bahas yang pertama adalah bagian A, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contohnya, penemuan televisi, komputer, dan handphone telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar. Nah, layar kemudian menjadi teman setia, bahkan kita lebih memperhatikan layar dibandingkan istri dan anak sekalipun. Nah, teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan sosial yang hangat. Nah, teknologi yang sedang melanda kehidupan kita sekarang juga ibarat orang yang betah tinggal di samping kandang ayam tadi. Saking asiknya, dia tidak sadar bahwa teknologi layar membuat dia terpinggirkan dari sebuah kebutuhan mendasar. Nah, pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning, menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan, tidak saja agamawan dan pemerhati hak-hak asasi manusia, tetapi para ahli bioteknologi pun semakin khawatir karena kalau akibatnya tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi suatu bencana besar bagi kehidupan manusia. Kemudian, krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan, ideologi, dan gagasan yang tidak utuh. Umat manusia sekarang amat tergantung dan dimanjakan oleh teknologi. Ketergantungan yang terus-menerus menjadikan dia terlena dari eksistensi dirinya yang bebas dan kreatif. Dia kemudian tidak sadar dipenjara oleh teknologi itu sendiri, sehingga tidak kreatif dan reflektif lagi. Contohnya, teknologi layar membuat manusia tergantung pada layar. Bahkan kalau handphonenya rusak atau komputer rusak, maka dia sangat repot karena semua urusan ada di sana, mulai dari agenda harian sampai proposal mega proyek. Nah, kalau sebelum penemuan teknologi maju, manusia terpenjara atau ditentukan oleh alam dan Tuhan, maka pada kemajuan teknologi terpenjara oleh teknologi itu sendiri. Artinya, bertambah maju teknologi, bertambah banyak aspek yang memenjarakan manusia. Nah, kemudian setelah ditemukan kemajuan teknologi yang begitu hebat, ternyata tanpa disadari teknologi itu pun memenjarakan manusia. Artinya penjara manusia tidak berkurang dengan kemajuan teknologi, tetapi semakin bertambah. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari kungkungan teknologi kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Penyadaran terhadap bahaya yang begitu besar bagi kemanusiaan perlu terus dikumandangkan, terutama kepada penguasa yang memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan. Etika global perlu dirumuskan bersama karena krisis akibat teknologi tidak hanya berdampak untuk negara tertentu, tetapi mencangkup semua negara. Jadi, itu adalah penjelasan mengenai kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Sekarang kita masuk pada bagian B,
yaitu ilmu agama, ilmu, dan masa depan manusia. Jadi, agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki persamaannya, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Agama dan ilmu sama-sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Jika teknologi dijadikan tujuan dan cita-cita, maka pada gilirannya peradaban teknologi akhirnya berubah menjadi kekuasaan yang membelenggu manusia sendiri. Nicholas Berdyaev dalam bukunya The Dynasty of Man berucap, kemajuan teknik tidak saja membuktikan kekuatan serta daya manusia untuk menguasai alam. Kemudian teknik itu tidak saja membebaskan manusia, tetapi juga memperlemah serta memperbudaknya. Kemajuan itu memekanisasikan manusia dan menimbulkan gambaran serta persamaan manusia dengan mesin. Jelas bahwa di satu sisi teknologi menjadi penjara bagi manusia, namun pada sisi lain teknologi pun dipenjara oleh kepentingan manusia. Sebagaimana ilmu dan teknologi, agama mendapat tantangan dari rasionalitas manusia yang telah membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik. Nah, agama sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi-persepsi itu turut memengaruhi perkembangan dunia itu sendiri dan dengan cara demikian juga memengaruhi jalannya sejarah. Persepsi-persepsi itu menentukan pula cara manusia mendudukkan dirinya di dunia ini. Konsep agama tentang hari akhirat adalah salah satu ajaran yang penting, tidak saja dari aspek teologis tetapi juga aspek psikologis dan historis. Kemudian secara psikologis, hari pembalasan memberikan ketenangan bagi diri seseorang yang amat gamang menghadapi kematian. Salah satu naluri manusia adalah takut mati, maka ketika kematian semakin dekat, kegelisahan semakin meningkat. Nah, kemudian dalam agama-agama pandangan mengenai hari depan tidak seragam. Ada yang berpandangan bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah nirwana, yakni ketiadaan, dan dalam ketiadaan itu sifat dan keinginan kemanusiaannya hilang. Ketika manusia masih memiliki keinginan, dia akan kembali ke dunia dalam bentuk lain. Nah, dalam kerangka itu, agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu dan teknologi untuk hidup masa depan di dunia ini. Nah, dalam pandangan agama, ilmu dan teknologi bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi, tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup. Kemudian dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk pembangunan, maka demi menjaga keseimbangan antara teknologi, pembangunan, dan lingkungan, kita tidak boleh dihinggapi penyakit rabun dekat dan mengikuti naluri untuk hanya memikirkan hasil jangka pendek. Nah, kemudian pemahaman tentang genetika telah mengguncang dunia. Teknologi genetika menghadirkan tantangan terbesar bagi keyakinan agama tradisional. Nah,
Selanjutnya, teknologi genetika yang menyentak imajinasi manusia ataupun emosi sebagaimana teknologi cloning manusia. Menurut para peneliti Human Genome Project bahwa cloning merupakan tiruan gen dan kepingan kromosom lainnya untuk menghasilkan bahan identik yang cukup jumlahnya untuk dikaji lebih lanjut. Akan tetapi cloning dikritisi oleh 19 negara Eropa pada bulan Januari 1997 dengan menandatangani perjanjian yang menyebutkan bahwa mengkloning orang sama saja melanggar martabat manusia dan merupakan penyalahgunaan ilmu. Nah, sinergi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Sebab, kalau masing-masing pihak masih tetap mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia tidak dapat diramalkan. Bahkan akibatnya jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Perang Dunia Kedua. Einstein tidak mengkhawatirkan Perang Dunia Keempat, tetapi yang amat dia khawatirkan adalah Perang Dunia Ketiga. Karena pada Perang Dunia Ketiga inilah kehancuran total umat manusia dan mereka akan kembali memulai peradaban dari awal lagi. Disinilah ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang cerah dan harmonis. Jadi, itu adalah penjelasan mengenai agama, ilmu, dan masa depan manusia. Nah, semoga apa yang saya jelaskan tentang tantangan dan masa depan ilmu, semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahaminya dengan baik. Dan mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan juga sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.